Gerimis tipis menyapu aspal berlubang di pinggiran kota saat Pak Darman mulai memikul dagangan sotonya keluar dari gang sempit. Suara dentingan sendok pada mangkuk porselen yang ia bunyikan secara ritmis, ting, 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 biasanya disambut riuh anak-anak kecil. Namun sore itu suasana terasa berbeda. Udara lembab membawa aroma tanah yang menyengat, bercampur dengan bau rempah kuah soto yang mengepul hangat dari dalam kuali tembaga di pundaknya. Langkah kaki Darman terasa lebih berat dari biasanya. Seolah ada beban tak kasat mata yang menumpang di atas bambu pikulannya yang sudah melengkung dimakan usia. Ia menyusuri jalanan yang semakin menyempit menuju sebuah kampung tua yang dikenal warga sebagai kampung sirih, sebuah pemukiman yang mulai ditinggalkan penghuninya karena pembangunan. Ruko di bagian depan, di sana lampu jalan hanya menyala satu-satu, memberikan pencahayaan temaram yang menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan rimbun. Darman sebenarnya merasa ragu untuk masuk lebih dalam ke area itu. Namun dorongan untuk menghabiskan sisa dagangannya mengalahkan rasa was-was yang mulai merayap. Ia teringat cicilan rumah yang harus dibayar dan kebutuhan sekolah anaknya. Sehingga setiap jengkal tanah di kampung ini ia anggap sebagai peluang rezeki. Namun, semakin ia melangkah, suara riuh perkotaan di belakangnya perlahan memudar. Digantikan oleh suara jangkrik yang mengerik dengan nada yang tidak beraturan. Hembusan angin dingin mendadak menerpa tengkuknya, membuat bulu kuduk Darman berdiri tegak tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menenangkan diri dengan berdehem keras. Namun suaranya justru terdengar asing di telinganya sendiri, seolah-olah diserap oleh keheningan yang pekat. Di ujung jalan setapak, ia melihat sebuah rumah tua dengan arsitektur kolonial yang tampak masih kokoh meskipun cat putihnya sudah mengelupas di sini dan tertutup lumut hijau. Anehnya, meski rumah itu terlihat sangat tua dan terisolasi, lampu di terasnya menyala dengan cahaya kuning yang redup, menandakan ada kehidupan di dalamnya. Darman berhenti sejenak di depan pagar besi yang berkarat, menimbang-nimbang apakah ia harus membunyikan mangkuknya atau terus berjalan melewati rumah itu. Rasa penasaran dan naluri pedagangnya akhirnya menang. Ia pun menarik napas dalam dan memukulkan sendok ke mangkuknya dengan tenaga yang sedikit lebih kuat. Suara dentingan itu bergema panjang di kesunyian malam, memantul di dinding rumah tua tersebut. Sesaat setelah dentingan itu mereda, pintu kayu jati yang besar di rumah itu terbuka perlahan dengan suara derit yang memilukan. Darman terpaku di tempatnya berdiri, menunggu siapa yang akan muncul dari balik pintu itu. Sementara hatinya mulai berdegup kencang, mengikuti irama ketakutan yang mulai menjalar ke seluruh sarafnya. Dari balik remang cahaya teras, muncul seorang wanita paruh baya mengenakan daster panjang berwarna putih tulang dengan motif bunga kecil yang pudar. Wajahnya terlihat pucat, namun rautnya menunjukkan keramahan yang aneh. Seolah-olah ia memang telah lama menunggu kedatangan sang penjual soto. Wanita itu melambai pelan ke arah Darman, memintanya untuk masuk ke area halaman rumah yang tertutup rimbunnya pohon Kamboja. Darman dengan rasa hormat yang kaku mendorong pintu pagar yang tidak dikunci dan meletakkan pikulannya di bawah pohon Kamboja yang besar. "Soto, Bu, satu porsi atau dua?" tanya Darman dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba memecah kebekuan atmosfer di sana. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Matanya tidak berkedip saat menatap kepulan asap dari kuali soto. Lalu ia mengangkat jari telunjuknya, mengisyaratkan satu porsi saja, sambil mulai meracik soto. Darman mencoba mencuri pandang ke arah wanita itu yang kini duduk di kursi rotan di teras.
Ia memperhatikan bahwa gerakan wanita itu sangat halus, hampir tanpa suara. Dan ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun sejak muncul. Bau harum bunga Kamboja yang jatuh di dekat pikulannya terasa begitu menyesakan. Bercampur dengan aroma amis yang samar. Yang Darman asumsikan berasal dari selokan tua di samping rumah. Tangan Darman dengan cekatan memotong kol, seledri, dan suiran ayam. Namun ia merasa airnya sangat dingin hingga sulit untuk menggenggam pisau. Ia menuangkan kuah panas yang berwarna kuning keemasan ke dalam mangkuk. Namun ia merasa kuah itu mendingin dengan sangat cepat begitu menyentuh porselen. Saat ia hendak mengantarkan mangkuk itu ke teras, ia menyadari bahwa bayangan wanita itu di dinding rumah tampak sangat tipis. Nyaris tidak terlihat meski lampu teras berada tepat di atas kepalanya. Ini sotonya, Bu, silakan. Ujar Darman sambil meletakkan mangkuk itu di meja kayu kecil di depan sang wanita. Wanita itu mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya Darman mendengar suaranya sebuah bisikan lirih yang terdengar seperti gesekan kertas. Kering, terima kasih. Pak, sudah lama saya tidak mencicipi soto sesegar ini. Ucapnya, namun matanya tetap tertuju pada mangkuk. Tidak menatap Darman sama sekali. Darman merasa ada yang salah, namun ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Secara logika wanita itu hanyalah seorang pelanggan biasa di sebuah rumah tua. Namun, rasa dingin yang merambat dari telapak kakinya ke tulang belakang mengatakan hal yang berbeda. Seolah-olah alam bawah sadarnya memperingatkan bahwa ia sedang berdiri di ambang pintu dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Ia pun memutuskan untuk duduk di dekat pikulannya. Menunggu wanita itu selesai makan dengan perasaan yang semakin tidak keruan. Sambil menunggu, Darman mencoba mengedarkan pandangannya ke sekeliling halaman yang dipenuhi daun kering yang berserakan. Ia menyadari bahwa di sudut halaman terdapat sebuah sumur tua yang ditutupi oleh papan-papan kayu yang sudah lapuk dan dipagari garis pembatas yang sudah pudar warnanya. Entah mengapa, melihat sumur itu membuat dadanya terasa sesak. Seolah ada tekanan udara yang hebat yang berpusat dari lubang gelap tersebut. Rumah ini sepi sekali. Bu, apa ibu tinggal sendiri di sini? Tanya Darman mencoba bosi demi mengusir rasa takutnya. Wanita itu berhenti menyuap. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Darman. Namun wajahnya tetap tertutup bayangan rambutnya yang panjang dan lurus. Dahulu ramai, namun sejak kejadian itu, semua orang memilih untuk pergi dan melupakan tempat ini. Jawabnya dengan nada datar tanpa emosi. Jawaban itu membuat Darman terdiam. Ia tidak berani bertanya lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kejadian itu. Ia hanya bisa mendengar suara sendok yang beradu dengan mangkuk suara yang seharusnya biasa. Namun di keheningan malam itu terdengar seperti detak jam kematian. Setiap kali wanita itu menyuapkan soto ke mulutnya, Darman merasa suasana di sekitarnya semakin gelap. Seolah cahaya lampu teras mulai tersedot oleh kehadiran wanita tersebut. Angin tiba-tiba berhembus kencang, menggugurkan bengga Kamboja dan menerbangkannya tepat ke arah pikulan soto Darman. Salah satu bunga jatuh tepat ke dalam kuali soto yang masih terbuka. Namun saat Darman hendak mengambilnya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Air di dalam kualinya yang seharusnya berwarna kuning karena kunyit tampak berubah menjadi gelap kemerahan. Seperti darah di bawah cahaya lampu yang berkedip, Darman mengucek matanya dengan keras, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi optik akibat kelelahan dan pencahayaan yang buruk. Saat ia melihat kembali, kuah sotonya kembali normal. Namun jantungnya kini berpacu begitu cepat, hingga ia bisa mendengar detaknya di telinga.
Ya, ia ingin segera pergi mengambil mangkuknya dan lari dari rumah itu tanpa mempedulikan bayaran. Namun kakinya seolah terpaku ke tanah, tidak mau bergerak sedikit pun. Wanita itu kemudian meletakkan mangkuknya yang kini sudah kosong melompong. Seolah-olah soto panas itu habis dalam sekejap tanpa sisa sedikit pun. Ia berdiri perlahan, daster putihnya tampak melambai meski tidak ada angin. Dan ia mulai merogoh sesuatu dari saku dasternya. Ini upahnya, Pak. Maaf jika merepotkan malam-malam begini, katanya sambil menyodorkan selembar uang kertas yang terlipat rapi kepada Darman yang gemetar. Darman menerima uang itu dengan tangan yang dingin dan segera memasukkannya ke dalam saku celananya, tanpa melihat nominalnya terlebih dahulu. Ia hanya ingin segera membereskan mangkuk dan pergi dari tempat itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi pada kewarasannya. Namun, saat ia mengambil mangkuk dari meja, ia menyadari sesuatu yang sangat ganjil. Mangkuk itu terasa sangat dingin, seperti baru saja dikeluarkan dari dalam bongkahan es. Bukan hanya dingin, mangkuk yang tadinya berisi soto panas itu tidak meninggalkan bekas, minyak atau sisa makanan sama sekali, benar-benar bersih dan kering seperti belum pernah digunakan. Darman menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering dan sakit saat ia menatap wanita yang kini berdiri mematung di depannya. Mata wanita itu kini menatap lurus ke arah Darman. Dan untuk pertama kalinya, Darman melihat bahwa bola matanya tidak memiliki bagian putih. Hanya hitam pekat yang kosong. "Ibu, saya permisi dulu," pamit Darman dengan suara yang hampir habis. Ia segera mengemasi mangkuknya dan memasukkannya ke dalam kotak pikulan. Tanpa menunggu jawaban, ia memikul bebannya kembali. Namun kali ini pikulan itu terasa seringan kapas, seolah-olah kuali dan seluruh isinya telah lenyap. Ia berjalan cepat menuju pagar. Namun setiap kali ia melangkah, jarak menuju pagar rumah itu terasa semakin menjauh dan tidak kunjung sampai. Ketakutan yang luar biasa kini menguasai diri Darman. Ia merasa seolah sedang berjalan di dalam mimpi buruk yang berulang. Di satu titik yang sama, ia menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya ia melihat wanita itu sudah tidak ada lagi di teras, melainkan berdiri tepat di depan sumur tua yang tertutup papan tadi. Wanita itu menunjuk ke arah sumur dengan jarinya yang panjang dan pucat. Bibirnya bergerak tanpa suara, membisikkan sesuatu yang terbawa angin ke telinga Darman. "Tolong, dingin." Bisikan itu terdengar begitu jelas di dalam kepala Darman, membuatnya tersungkur jatuh karena kakinya lemas tak bertenaga. Pikulan sotonya terguling dan isi kualinya tumpah ke tanah. Namun yang keluar bukanlah kuah soto, melainkan cairan hitam pekat yang berbau busuk, seperti bangkai yang sudah lama terpendam. Darman merangkak mundur menjauh dari tumpahan cairan itu. Sementara bayangan wanita itu di sumur perlahan mulai memudar ke dalam kegelapan. Dengan sisa tenaga yang ada, Darman bangkit dan berlari sekuat tenaga, tanpa memedulikan pikulannya yang tertinggal di halaman rumah itu. Ia terus berlari menyusuri jalan setapak yang gelap, mengabaikan duri di semak yang menggores kakinya. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu jalan utama di kejauhan. Sesampainya di bawah sinar lampu jalan yang terang, ia berhenti dengan napas tersengal-sengal, mencoba meyakinkan diri bahwa ia sudah selamat dari cengkeraman kegelapan. Keesokan paginya, Darman terbangun di rumahnya dengan tubuh yang demam tinggi dan ingatan yang masih kabur tentang kejadian malam itu. Istrinya menatapnya dengan cemas, menceritakan bahwa Darman ditemukan pingsan di pinggir jalan utama tanpa pikulan sotonya. Darman mencoba bangkit, teringat akan uang yang diberikan oleh wanita di rumah tua itu.
dan segera merogoh saku celananya dengan harapan itu bukan hanya mimpi. Namun, saat ia menarik tangannya keluar, bukan uang kertas yang ia temukan, melainkan selembar daun Kamboja yang sudah kering dan berwarna coklat tua. Di permukaan daun itu terdapat noda merah yang sudah mengering, membentuk pola yang menyerupai sidik jari manusia yang berlumuran darah. Darman gemetar hebat, daun itu terjatuh dari tangannya. Dan rasa mual yang luar biasa menghantam lambungnya saat ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Siang harinya, dengan ditemani oleh ketua RT setempat, Darman memberanikan diri untuk kembali ke lokasi rumah tua itu guna mengambil pikulannya. Namun, apa yang ia temukan di sana membuatnya hampir pingsan untuk kedua kalinya. Rumah tua itu ternyata adalah sebuah reruntuhan yang sudah hampir rata dengan tanah. Tidak ada teras yang utuh, tidak ada pintu jati yang besar, dan yang paling mengerikan, pohon Kamboja di sana tampak sudah mati kekeringan bertahun yang lalu. Ketua RT menatap Darman dengan wajah serius dan sedikit pucat ketika Darman menceritakan pertemuannya dengan wanita di teras rumah tersebut. Pak Darman, rumah ini sudah kosong sejak 14 tahun yang lalu. Setelah sebuah tragedi yang mengguncang kota ini, ujar Pak RT dengan nada rendah. Ia menjelaskan bahwa pemilik rumah itu seorang janda kaya. Dibunuh secara keji oleh perampok dan jasadnya dibuang ke dalam sumur tua di halaman belakang. Jasadnya baru ditemukan bulan kemudian karena bau busuk yang tidak kunjung hilang. Dan sejak saat itu rumah ini dianggap terkutuk. Lanjut Pak RT sambil menunjuk ke arah sumur tua yang kini terlihat sangat jelas di antara puing-puing. Darman melihat ke arah sumur itu dan menemukan pikulan sotonya tergeletak tepat di atas papan penutup sumur yang sudah hancur. Kualinya pecah, dan di dalamnya terdapat tulang kecil yang entah berasal dari mana. Terendam dalam cairan hitam yang ia lihat semalam. Realitas itu menghantam Darman dengan keras. Ia menyadari bahwa sosok yang ia layani semalam adalah arwah yang masih terjebak dalam kedinginan abadi di dasar sumur. Kehangatan soto yang ia berikan mungkin adalah satu-satunya bentuk simpati yang diterima. Arwah itu dalam belasan tahun kesendiriannya. Meski trauma itu tidak akan pernah hilang, Darman kini mengerti bahwa di balik kemistisan itu ada luka lama yang belum mengering, yang menuntut untuk diingat oleh mereka yang masih bernapas. Setelah penemuan mengerikan di reruntuhan rumah tersebut, Pak Darman tidak bisa kembali ke kehidupan normalnya begitu saja. Setiap kali ia menutup mata, wajah pucat wanita itu dan aroma bunga Kamboja yang membusuk selalu hadir menghantui mimpinya. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya wanita yang ia temui di dimensi yang tumpang tindih itu. Ia mulai mendatangi warung kopi tua di ujung kampung, tempat para sesepuh sering berkumpul dan bertukar cerita tentang masa lalu wilayah tersebut yang kini mulai terlupakan. Di warung itu ia bertemu dengan Pak Salim, seorang pensiunan penjaga malam yang sudah menetap di Kampung Siri sejak tahun 80-an. Dengan suara parau dan tangan yang gemetar saat memegang cangkir kopi, Pak Salim mulai membuka tabir kegelapan yang menyelimuti rumah kolonial itu. Wanita itu bernama Ibu Widowati, seorang keturunan ningrat yang hidup menyendiri setelah suaminya wafat, dan dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan namun tertutup. Sayangnya, kekayaannya justru menjadi kutukan yang mengundang niat jahat dari orang yang hanya melihat harta tanpa nurani. Pak Salim bercerita bahwa pada suatu malam di musim hujan belasan tahun silam, suara teriakan sempat terdengar namun tenggelam oleh derasnya badai. Tidak ada yang berani keluar, dan esok harinya
Rumah itu sudah terkunci rapat dari luar seolah pemiliknya sedang pergi jauh. Baru setelah beberapa minggu, warga mencium aroma yang tidak wajar. Sebuah bau yang menyengat dan memenuhi udara di sekitar permukiman hingga menyebabkan burung-burung jatuh mati di halaman rumah tersebut. Penemuan jasadnya di dasar sumur adalah pemandangan paling traumatis yang pernah disaksikan warga seumur hidup mereka. Mendengar cerita itu, Pak Darman merasakan kesedihan yang mendalam sekaligus kengerian yang semakin nyata karena ia menyadari bahwa ia telah berinteraksi dengan sisa energi korban pembunuhan. Ia teringat bagaimana wanita itu berkata, "Sudah lama saya tidak mencicipi soto sesegar ini," yang kini terdengar seperti jeritan kelaparan dari alam kubur. Bayangan wanita itu bukan sekadar hantu yang ingin menakuti, melainkan sebuah memori yang terperangkap dalam momen terakhir sebelum nyawanya direnggut secara paksa. Pak Darman merasa ada benang merah yang mengikatnya dengan peristiwa tragis itu, melalui pikulan sotonya yang kini hancur. Paragraf terakhir di bab ini menggambarkan bagaimana Pak Darman mulai menyadari bahwa noda pada daun Kamboja yang ia temukan bukan sekadar darah, melainkan simbol permintaan tolong. Ia merasa arwah Ibu Widowati memilihnya bukan tanpa alasan, melainkan karena ia adalah orang pertama yang mengetuk pintu rumah itu setelah sekian lama dengan niat tulus berdagang. Ketulusan Pak Darman seolah menjadi kunci yang membuka gerbang isolasi gaib yang selama ini menyelimuti reruntuhan tersebut. Namun, kesadaran ini justru membawa Pak Darman ke dalam situasi yang lebih berbahaya, di mana batas antara dunia nyata dan dunia mistis mulai mengabur secara permanen. Ia pulang ke rumah dengan kepala berat, merasakan kehadiran sesuatu yang mengikuti di balik. Pundaknya yang kini tidak lagi memikul beban kayu, namun terasa lebih berat oleh beban batin. Istrinya menyadari perubahan itu. Mata Pak Darman tampak kosong dan bicaranya sering melantur tentang dinginnya dasar sumur. Kampung Sirih yang tadinya hanya sebuah tempat singgah dalam rute dagangnya, kini menjadi pusat gravitasi ketakutan yang menarik jiwanya untuk kembali ke sana. Ia tahu jika ia tidak menyelesaikan urusan ini, ia mungkin akan berakhir sama seperti Ibu Widowati terjebak dalam keabadian yang sunyi dan dingin. Malam-malam berikutnya menjadi ujian berat bagi kewarasan Pak Darman, di mana gangguan mistis mulai merambah ke dalam rumah pribadinya. Suara dentingan mangkuk ting, ting, ting sering terdengar dari dapur rumahnya di jam-jam sepi. Padahal pikulannya sudah hancur dan tertinggal di reruntuhan itu. Bau kuah soto yang gurih tiba-tiba berubah menjadi bau anyir darah yang menyesakkan dada, memenuhi setiap sudut ruangan hingga membuatnya sulit bernapas. Pak Darman sering terbangun dengan kondisi tubuh yang basah kuyup, seolah-olah ia baru saja direndam dalam air sumur yang membekukan tulang. Suatu malam, ia melihat sosok bayangan hitam besar berdiri di pojok kamarnya, menatapnya dengan aura kebencian yang sangat kuat. Berbeda dengan aura Ibu Widowati yang cenderung sedih. Pak Salim sebelumnya pernah memperingatkan bahwa bukan hanya arwah korban yang menghuni tempat itu, tapi juga sia energi kegelapan dari sang pembunuh yang konon tewas. Tidak wajar tak lama setelah kejadian, sosok hitam ini seolah tidak senang karena Pak Darman telah membangkitkan kembali ingatan tentang peristiwa berdarah belasan tahun silam. Kehadiran sosok ini membawa hawa panas yang membakar kulit, berlawanan dengan hawa dingin yang biasanya dibawa oleh Ibu Widowati. Istri Pak Darman mulai merasa ketakutan dan mengajak suaminya untuk pindah sementara. Namun Pak Darman merasa kakinya seolah dirantai oleh kekuatan gaib ke arah Kampung Sirih
Ia merasa bahwa selama uang atau upah berupa daun Kamboja berdarah itu masih ada di tangannya, perjanjian mistis itu belum berakhir. Setiap kali ia mencoba membuang daun itu, keesokan harinya daun tersebut akan kembali berada di bawah. Bantalnya dalam kondisi yang masih segar, seolah baru dipetik. Hal ini membuatnya sadar bahwa kejadian ini bukan sekadar pertemuan tidak sengaja, melainkan sebuah penyerahan estafet penderitaan yang harus ia tuntaskan. Kondisi fisik Pak Darman merosot tajam. Wajahnya menjadi tirus dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia sudah bahari tidak tidur dengan tenang. Ia mulai melihat potongan-potongan kejadian di malam pembunuhan itu melalui penglihatan batin yang muncul secara tabadan menyakitkan. Ia melihat wajah sang pembunuh yang sebenarnya. Seorang pria dengan bekas luka di pipi yang ternyata adalah orang yang sangat dikenal di lingkungan sekitar rumah tua itu dulu. Penglihatan ini terasa sangat realistis, hingga Pak Darman bisa merasakan rasa sakit dari hunjaman senjata tajam yang dialami Ibu Widowati. Puncak dari manifestasi ini terjadi ketika Pak Darman sedang mandi dan air yang keluar dari keran berubah menjadi lumpur hitam yang dipenuhi rambut manusia yang panjang. Ia berteriak histeris, namun suaranya tidak keluar. Persis seperti yang dialami korban saat berusaha meminta tolong di malam maut tersebut. Ia menyadari bahwa arwah Ibu Widowati ingin ia melihat kebenaran yang terkubur. Bukan hanya tentang kematiannya, tapi tentang siapa yang bertanggung jawab. Kebenaran ini adalah beban yang terlalu besar bagi seorang pedagang kecil seperti dirinya, namun ia tidak memiliki pilihan lain selain menghadapinya. Ketakutan itu akhirnya berubah menjadi sebuah keberanian yang lahir dari keputusasaan ketika ia melihat bayangan Ibu Widowati muncul di cermin kamarnya. Wanita itu tidak lagi tersenyum ramah. Wajahnya kini hancur di satu sisi dengan tanah yang menyumbat mulutnya. Namun tangannya menunjuk ke satu arah yang pasti. Ke arah kebun kosong di belakang kampung Sirih. Pak Darman memahami isyarat itu. Ada sesuatu yang masih tertinggal di sana. Sesuatu yang menjadi bukti kunci dari kejahatan masa lalu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter dan jaketnya. Memutuskan untuk kembali ke tempat terkutuk itu di tengah malam yang buta. Perjalanan kembali ke kampung Sirih terasa seperti berjalan menuju liang lahatnya sendiri. Di mana angin malam berbisik menyebut namanya berulang kali. Suasana kampung itu kini benar-benar mati. Tidak ada satupun lampu rumah warga yang menyala. Hanya sisa-sisa cahaya bulan yang tertutup awan mendung. Pak Darman melangkah menuju reruntuhan rumah kolonial itu. Dan anehnya, jalanan yang tadinya hancur kini tampak bersih dan utuh di matanya. Seolah waktu berputar kembali. Ia melihat rumah itu berdiri megah kembali dengan lampu kuning yang hangat. Seolah mengundangnya untuk masuk kembali ke dalam jebakan waktu. Namun, ia tahu itu hanyalah tipu daya penglihatan. Ia tetap fokus pada area sumur yang menjadi pusat energi negatif di tempat tersebut. Sesampainya di depan sumur, ia melihat papan penutup yang tadinya hancur kini tersusun rapi. Namun dari celahnya keluar asap putih yang berbau harum melati. Pak Darman memberanikan diri mendekat dan membuka papan itu satu per satu dengan tenaga yang tersisa. Meskipun rasa dingin yang luar biasa mulai membekukan jemarinya. Di dalam lubang gelap itu, ia mendengar suara gemericik air yang dalam. Namun suaranya terdengar seperti isak tangis seorang wanita yang tertahan. Ia mengarahkan cahaya senternya ke dasar sumur. Dan apa yang ia lihat membuat jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Di permukaan air yang hitam, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Namun di samping pantulannya,
Ada wajah Ibu Widowati yang menatapnya dengan penuh harap. Di dasar sumur, di antara tumpukan sampah dan lumut, terpancar kilauan logam yang menarik. Perhatiannya sebuah kotak, besi kecil yang terikat rantai karatan. Pak Darman merasa bahwa di dalam kotak itulah letak kunci dari segala teror yang dialaminya dan kunci ketenangan bagi arwah sang pemilik rumah. Tanpa pikir panjang dan seolah digerakkan oleh kekuatan di luar dirinya, Pak Darman menggunakan sebatang kayu panjang untuk mengaitkan rantai tersebut dan menariknya ke atas. Proses itu terasa sangat berat, seolah-olah ada tangan-tangan dari dalam air yang menahan kotak tersebut agar tidak keluar dari persemayamannya. Keringat dingin bercampur air hujan mulai membasahi tubuhnya. Namun ia terus menarik hingga akhirnya kotak itu berhasil ia naikkan ke bibir sumur. Saat kotak itu terbuka karena kuncinya yang sudah hancur dimakan usia, isinya membuat Pak Darman tertegun. Perhiasan emas, surat tanah, dan sebilah pisau yang masih memiliki noda karat berwarna kehitaman. Pisau itu bukan milik Ibu Widowati, melainkan milik sang pelaku yang tertinggal atau sengaja dibuang bersama jasad korban untuk menghilangkan bukti. Di gagang pisau itu terukir sebuah inisial nama yang membuat Pak Darman teringat pada cerita Pak Salim tentang seseorang yang dulu sangat berpengaruh di kampung ini. Penemuan ini secara logis menjelaskan mengapa arwah Ibu Widowati tidak pernah tenang. Bukan hanya karena jasadnya dibuang secara tidak terhormat, tapi karena keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Harta yang dicuri ternyata tidak semuanya dibawa lari, melainkan sebagian disembunyikan di tempat yang paling tidak terpikirkan oleh orang lain. Tiba-tiba, suasana di sekitar sumur berubah drastis. Suara tawa cekikikan terdengar dari atas pohon. Kamboja yang kini kembali tampak rimbun dengan bunga putih. Pak Darman melihat bayangan Ibu Widowati berdiri di seberang sumur. Kali ini ia tampak lebih utuh dan tenang, dengan pakaian yang bersih tanpa noda tanah. Ia mengangguk pelan ke arah Pak Darman sebagai tanda terima kasih. Sebelum perlahan sosoknya memudar, menjadi butiran cahaya yang menghilang di kegelapan malam. Namun, urusan Pak Darman belum selesai, karena ia masih harus membawa bukti fisik. Ini ke dunia nyata untuk mengakhiri lingkaran setan ini secara hukum. Pak Darman membawa kotak besi itu ke kantor. Polisi keesokan paginya dengan langkah yang mantap meskipun tubuhnya masih sangat lemah. Ia menceritakan semuanya. Mulai dari pertemuan mistis saat ia berdagang soto hingga penemuannya di dasar sumur. Meski ia tahu polisi mungkin akan menganggapnya gila, namun bukti fisik berupa pisau dengan inisial, nama dan perhiasan yang terdaftar dalam laporan kepolisian belasan tahun lalu tidak bisa dibantah. Tim forensik dikirim kembali ke lokasi reruntuhan untuk melakukan penyisiran ulang secara menyeluruh berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Pak Darman. Penyelidikan itu membuka kembali luka lama yang terkubur. Inisial pada pisau itu mengarah pada seorang pria yang kini sudah menjadi orang terpandang namun memiliki masa lalu yang misterius. Polisi melakukan tes DNA pada sisa-sisa noda di pisau dan mencocokkannya dengan arsip kasus lama yang sempat mangkrak karena kurangnya bukti kuat. Berkat bantuan dari alam lain, Putunggan Teket hilang selama 14 tahun, akhirnya tersusun kembali dengan sempurna. Masyarakat kampung sirih gempar. Berita tentang pedagang soto yang bertemu hantu dan mengungkap pembunuhan lama menjadi buah bibir di seluruh penjuru kota. Pria yang menjadi tersangka utama akhirnya ditangkap tanpa perlawanan, seolah-olah ia memang sudah menunggu saat-saat ini dengan rasa bersalah yang menghantuinya bertahun-tahun. Dalam pengakuannya,
Ia menceritakan betapa ia tidak pernah bisa tidur tenang sejak malam itu. Karena ia selalu merasa diawasi oleh sepasang mata dari kegelapan. Penangkapan ini memberikan rasa lega yang luar biasa bagi warga kampung. Terutama bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan akan aura negatif dari rumah tua tersebut. Pak Darman sendiri merasa sebagian dari bebannya telah terangkat. Namun ia tahu bahwa bekas luka mistis di jiwanya tidak akan sembuh dengan mudah. Kisah ini menjadi sangat realistis. Ketika polisi menemukan sisa-sisa tulang, manusia tambahan di sekitar sumur yang ternyata adalah milik korban lain yang tidak pernah dilaporkan. Hal ini menjelaskan mengapa atmosfer di rumah itu terasa begitu berat dan penuh dengan energi dendam yang berlapis-lapis. Pak Darman kini menjadi saksi kunci dalam persidangan yang paling aneh dalam sejarah kota itu, di mana ia harus menjelaskan bagaimana seorang pembeli soto bisa memberinya petunjuk kriminal. Meskipun banyak yang skeptis, bukti-bukti fisik yang ditemukan di lokasi yang ia tunjukkan adalah fakta yang tidak terbantahkan secara hukum. Selama proses hukum berlangsung, Pak Darman tidak lagi diganggu oleh penampakan yang menyeramkan. Namun ia sering mencium aroma harum soto racikannya sendiri di pagi hari yang cerah. Ia merasa bahwa Ibu Widowati telah benar pergi ke tempat yang lebih baik setelah urusannya di dunia ini diselesaikan oleh tangan seorang pedagang kecil. Namun trauma itu membuatnya memutuskan untuk berhenti memikul soto dan beralih membuka warung kecil di depan rumahnya sendiri. Ia tidak lagi sanggup berjalan menyusuri gang-gang sepi di penghujung senja. Karena ia tahu betapa tipisnya batas antara yang hidup dan yang mati. Di paragraf terakhir ini diceritakan bahwa rumah tua itu akhirnya diratakan dengan tanah dan tanahnya. Disucikan oleh tokoh agama setempat. Sumur tua yang mengerikan itu ditutup dengan cor beton permanen agar tidak ada lagi energi yang bisa keluar atau masuk dari sana. Namun bagi Pak Darman, kenangan tentang wanita berdaster putih itu tetap tersimpan rapi sebagai pengingat bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya. Bahkan jika ia harus menyeberang dari alam kematian, kehidupan kembali berjalan normal. Namun kampung Sirih kini memiliki legenda baru tentang seorang pahlawan tak terduga dengan pikulan sotonya. Beberapa bulan setelah kasus itu ditutup dan sang pelaku dijatuhi hukuman setimpal, Pak Darman mencoba menata kembali sisa hidupnya yang sempat hancur. Warung sotonya yang baru cukup ramai dikunjungi orang. Sebagian karena penasaran dengan sosok pria yang berinteraksi dengan alam gaib. Namun, ada satu hal yang tidak pernah kembali normal. Suhu tubuh Pak Darman yang selalu terasa dingin, terutama pada tangan yang dulu menerima uang dari Ibu Widowati. Dokter tidak menemukan kejanggalan medis apapun, namun bagi Pak Darman, itu adalah cap permanen bahwa ia pernah bersentuhan dengan kematian. Setiap kali hujan turun di sore hari, Pak Darman akan duduk di depan warungnya, menatap jalanan dengan pandangan yang sulit diartikan oleh orang biasa. Ia sering melihat beeng di kejauhan yang tidak dilihat oleh orang lain. Seolah-olah penglihatan batinnya telah terbuka secara paksa dan tidak bisa tertutup kembali. Ia kini lebih banyak terdiam dan sering memberikan soto gratis kepada para pedagang keliling yang lewat, sebagai bentuk solidaritas atas beratnya beban yang mereka pikul di pundak. Ia tahu bahwa setiap pedagang yang melintasi kegelapan malam membawa cerita masing-masing, dan tidak semuanya berakhir dengan pulang ke rumah pada suatu malam yang sunyi. Ketika ia sedang membereskan warungnya, ia mendengar suara dentingan mangkuk yang sangat akrab di telinganya dari arah jalanan depan. Ia menoleh dan melihat seorang pedagang
soto pikul tua yang sedang berjalan pelan, menembus kabut malam, dengan pikulan yang tampak sangat berat hingga sang pedagang berjalan membungkuk. Pak Darman terpaku. Ia melihat ke arah kaki pedagang itu dan menyadari bahwa pedagang itu tidak menapak ke tanah sama sekali, melayang tipis di atas aspal. Pedagang itu menoleh ke arahnya, memberikan senyum tipis yang penuh penderitaan, lalu menghilang begitu saja di balik tikungan jalan. Kejadian itu menyadarkannya bahwa dunia ini penuh dengan energi-energi sisa yang tidak akan pernah benar hilang selama masih ada ketidakadilan. Ia menyadari bahwa pertemuannya dengan Ibu Widowati hanyalah satu dari ribuan interaksi mistis yang terjadi setiap harinya di kota besar yang tampak modern namun menyimpan rahasia kelam. Pak Darman kini hidup dengan penerimaan bahwa ia adalah bagian dari dua dunia. Seorang mediator yang terpilih karena kesederhanaan dan ketulusannya. Ia tidak lagi takut, namun ia selalu waspada terhadap setiap hembusan angin dingin yang membawa pesan dari masa lalu. Keluarga Pak Darman akhirnya bisa hidup lebih tenang, meskipun mereka sering mendapati Pak Darman berbicara sendiri di depan warung saat malam Jumat Kliwon. Bagi istrinya, itu hanyalah cara suaminya untuk menyapa teman-teman barunya dari alam sana agar mereka tidak mengganggu keluarganya. Secara logika mistis, Pak Darman telah membayar hutang rasa ingin tahunya dengan memberikan sebagian dari kehangatan hidupnya kepada mereka yang kedinginan di alam sana. Kisah ini berakhir dengan Pak Darman yang tetap menjadi pedagang soto, namun dengan pemahaman yang lebih dalam tentang arti melayani sesama, baik yang bernapas maupun yang sudah menjadi memori. Di paragraf penutup ini ditekankan bahwa kisah nyata ini menjadi pengingat bagi siapa saja yang meremehkan keberadaan mereka yang tak kasat mata di setiap sudut kota. Di balik megahnya gedung ruko atau sunyinya kampung pinggiran, selalu ada mata yang mengawasi dari balik tirai gaib. Pak Darman menutup warungnya, mematikan lampu, dan berjalan masuk ke dalam rumah sambil tetap merasakan tangan dingin yang seolah menepuk pundaknya dengan lembut. Sebuah tanda terima kasih yang akan ia bawa hingga saatnya nanti ia sendiri yang akan berjalan menyeberangi jembatan menuju keabadian.